Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 MI Muhammadiyah Karanganyar, di tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup ini, materi untuk muatan pelajaran IPA, kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Silahkan buka pulpena kalian halaman 154. Anak-anakku, Pak Guru mau tanya, apa perbedaan dari dua jenis akar ini? Yang satu akar dari pohon kelapa, yang satu dari akar pohon mahoni. Selanjutnya, apa perbedaannya? Dua jenis akar ini. Yang satu jenis akar padi, yang satunya lagi adalah akar dari pohon kacang. Anak-anakku, dua akar ini merupakan yang sebelah kiri akar serabut, yang sebelah kanan merupakan akar tunggang. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Akar tunggang terdiri dari satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar-akar utama. Akar serabut ini memiliki biji berkeping satu atau monokotil. Tulang daunnya sejajar. Contohnya tadi padi dan kelapa. Akar tunggang merupakan akar dari tanaman berkeping dua atau tanaman berbiji berkeping dua atau dikotil. Tulang daunnya menyirip. Contohnya adalah mangga. Anak-anakku, apa fungsi akar? Fungsi akar adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, menyimpan cadangan makanan. Kalian tahu ini tanaman apa? Betul, ini adalah tanaman beringin. Fungsi akar gantung dari pohon beringin ini yang merupakan di bagian atas tanah ini untuk bernafas. Ini namanya akar nafas, muncul dari permukaan tanah untuk memasukkan udara. Ini adalah akar dari bakau jenis api-api. Selanjutnya, kalian tahu ini tanaman apa? Pandan. Pandan memiliki jenis akar tunjang, tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Kalian tahu tanaman ini? Tanaman bakau. Dia juga memiliki akar jenis akar tunjang. Selanjutnya anak-anakku, perhatikan batang tanaman apakah gambar berikut. Apa perbedaan masing-masing? Yang sebelah kiri muncul pertama adalah akar, batang pohon bambu. Ini merupakan jenis pohon berongga. Yang sebelah kanan adalah batang pohon tebu, jenis batang beruas. Sebelah kiri ini muncul gambar jenis batang berkayu. Sebelah kanan muncul gambar batang basah. Jadi kalian tahu ada jenis batang berongga, ada jenis batang beruas. Kali ini muncul gambar jenis batang berkayu dan batang basah. Ini adalah batang tanaman kaktus. Apa fungsi batang? Fungsi batang adalah menyalurkan air, zat hara,
dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Tempat menyimpan cadangan makanan, ini contohnya adalah tebu. Selanjutnya di dalam batang ada saluran yang namanya xilem dan floem. Xilem adalah saluran yang mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Floem adalah saluran yang mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Selanjutnya, berdasarkan halaman 155, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bagian tubuh tumbuhan setelah tadi akar, batang, dan sekarang daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis menyerap CO2 atau karbon dioksida dan mengeluarkan O2 atau oksigen. Jenis-jenis daun. Ini adalah daun melengkung. Ini adalah tulang daun menyirip. Ini tulang daun menjari. Ini tulang daun sejajar atau lurus. Anak-anakku, perhatikan dari dua jenis daun ini. Yang sebelah kiri adalah daun mangga, yang merupakan tanaman dikotil atau berbiji berkeping dua. Akarnya tunggang. Sebelah kanan adalah daun dari tanaman jagung. Daun tanaman jagung sejajar atau lurus, merupakan tanaman monokotil atau berkeping satu. Dan tulang akarnya jenis serabut. Anak-anakku, selanjutnya, bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Karena dalam bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Apa perbedaan huruf A dan huruf B? Kalian tahu bukan? Huruf A adalah kepala putik. Huruf B adalah benang sari. Putik adalah alat kelamin betina. Benang sari adalah alat kelamin jantan. Selanjutnya kita akan bahas buah. Buah merupakan hasil pertumbuhan dari bunga. Di dalam buah terdapat daging buah dan juga biji. Biji, kalian tahu ini gambar biji apa? Betul, ini adalah gambar biji padi. Ketika dibuka, dia berkeping satu. Perhatikan perbedaannya. Ini biji apa? Ini adalah biji kacang. Ketika dibuka, dia berkeping dua. Biji padi yang tadi kita bahas pertama namanya monokotil. Biji kacang yang kita tunjukkan pada gambar berkeping dua namanya dikotil. Anak-anakku, selanjutnya silakan buka buku Bupena kalian halaman 178. Kita akan membahas tentang bagian tubuh hewan. Yang pertama kita bahas tentang ikan. Sisi ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Insang berfungsi untuk bernafas. Ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Ini adalah kucing. Kucing memiliki alat khusus namanya misai untuk mengetahui keadaan sekitar. Ekor kucing berguna untuk keseimbangan. Kalian tahu di halaman 178 kita membahas tentang bagian
Tubuh ayam yang ada di atas kepala namanya cengger. Bagian tubuh ayam yang berada di kaki sebagai senjata namanya jalu. Yang ini adalah kura-kura. Kura-kura memiliki tempurung untuk melindungi tubuhnya. Yang ini adalah ular. Ciri khusus ular mempunyai taring yang di dalamnya ada bisa atau racun. Anak-anakku, selanjutnya kita bahas di halaman 148. Di halaman 148, kita membahas tentang kerusakan lingkungan. Apa yang kalian pikirkan melihat gambar yang Pak Guru tunjukkan? Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah pembakaran hutan dan juga penggundulan hutan. Akibatnya adalah hewan kehilangan habitatnya. Habitat adalah tempat tinggal hewan dan juga sumber makanan. Bagaimana seharusnya? Di halaman 148, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut dapat merusak ekosistem laut. Seharusnya nelayan menggunakan jaring biasa untuk menangkap ikan agar ikan dapat lestari. Ini adalah contoh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan pukat harimau. Di halaman 202, kita akan membahas tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Yang Pak Guru tunjukkan ini adalah tanaman obat keluarga. Ada jahe, kunyit, kencur, lidah buaya, sirih, kumis kucing. Yang pertama, temulawak. Temulawak ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, daun sirih, mengobati batuk dan juga antiseptik. Yang ini daun seledri untuk menurunkan tekanan darah. Ini jeruk nipis, mengatasi suara serak, batuk. Yang ini adalah kunyit sebagai ramuan jamu untuk menghilangkan rasa gatal, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak, dan juga kolesterol. Anak-anakku, demikian untuk pelajaran sains hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan untuk mengetahui sejauh mana kalian telah memahami pelajaran hari ini, kerjakan latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.